Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 dengan saya sendiri Ahmad Fauzi dengan NIM 23353015 dan rekan saya. Saya Fendi Putri dengan NIM 23353013. Saya Akan Putri dengan NIM 233513. Saya Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari alat-alat labor dan menjelaskan juga fungsi-fungsi dari bagian alat-alat labor. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan secara ringkas bagian-bagian dan fungsi dari autoclave. Yang pertama, ada tombol pengatur waktu mundur yang berfungsi sebagai pengatur waktu lama atau sebenarnya proses sterilisasi. Yang kedua, ada katup uap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya uap air. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengukur tekanan yang berfungsi untuk mengetahui tekanan uap yang berada di dalam autoclave saat proses sterilisasi. Selanjutnya yang keempat, ada kelep pengaman yang berfungsi sebagai penahan atau pengunci dari penutup autoclave. Lanjut, ada tombol on atau off yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin autoclave. Lalu ada termometer yang berfungsi untuk mengetahui suhu yang sudah dicapai pada saat pensterilan. Lanjut, ada lempeng sumber panas yang berfungsi sebagai untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu yang terakhir ada angsa, yaitu komponen yang berfungsi sebagai batas penambahan akhir. 3. Di sini ada lampu LED. Lampu LED berfungsi untuk menerangi seluruh bagian ruang kerja. Dan ada juga lampu UV. Lampu UV adalah fungsinya untuk mensterilisasikan ruang kerja laminar airflow. Yang pertama yaitu di sini ada display. Display ini berfungsi sebagai bentuk tempat menampilkannya segala sesuatu pengaturan oven. Dan selanjutnya yaitu ada temperatur yang berada di dalam layar ini juga. Temperatur ini berfungsi sebagai tempat mengatur suhu yang kita inginkan atau kita butuhkan dengan cara menekan tanda panah atas untuk mengurangi, untuk menaikkan suhu, dan juga tanda panah bawah untuk menurunkan suhu. Selanjutnya itu ada tanda panah atas dan tanda panah bawah ini berfungsinya sebagai tempat mengubah, mengurangi dan menambah suhu yang kita inginkan dan juga kita butuhkan. Selanjutnya yaitu tombol on dan off ini berfungsi sebagai tempat menghidup dan mematikan drying oven ini. Selanjutnya yaitu timer on off. Timer on off berada di dalam layar ini juga, berfungsi sebagai saklar otomatis untuk mengatur segala sesuatunya dengan cara menekan tanda panah di atas ini dan juga tanda panah bawah ini. Selanjutnya itu ada air door atau bisa kita sebut juga dengan katup pengeluaran udara. Air door ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran udara dari drying oven ini. Selanjutnya itu ada gagang untuk membuka drying oven ini dengan cara menaikkan ke kanan atas untuk membuka dan juga menutupnya dengan menurunkan ke kanan ke kiri bawah. Dan selanjutnya yaitu ada di dalam oven tersebut ini ada rak ovennya. Rak oven ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel-sampel yang akan kita gunakan untuk melakukan cooling. Dan juga di dalam rak ini ada lubang kipas untuk sebagai mengatur udara atau pengeluaran udara dari panasnya oven di dalam oven tersebut. Tentang neraca. Yang pertama itu ada piringan neraca. Piringan neraca itu berada di bagian dalam sini. Gunanya sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan dikemasannya. Yang kedua ada anak timbangan ya. Anak timbangan.
berfungsi sebagai alat kalibrasi timbangan analitik. Dan ketiga ada water pass, alat yang digunakan untuk mengetahui posisi piringan neraca. Dan yang keempat ada tombol daya. Tombol daya ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan neraca. Yang kelima ada tombol regulator, digunakan untuk mengatur neraca agar kembali normal atau sama dengan posisi 0. Yang keenam ada tombol mode. Tombol mode digunakan untuk mengatur sistem konversi yang digunakan saat pengukuran.